Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan saya Daniel. Terima kasih tim Peca Kuca Jakarta kesempatannya saya bisa berbagi journey tentang rugby. Mungkin saya mau cerita juga tentang stereotype rugby mengenai olahraganya juga. Jadi sebenarnya kalau apa rugby itu nah ini baru ganti. Nah jadi beberapa kali tuh kalau saya ketemu orang kiranya rugby itu American football, oh yang pakai helm ya. Sebenarnya itu bukan, itu beda olahraga gitu. Jadi rugby itu nggak pakai helm, nggak pakai pelindung, bolanya aja mirip. Itu yang stereotype yang stigma yang cukup sering saya hadapi gitu. Nah lalu orang juga ngira oh itu yang nari-nari dulu. Ada yang tahu ini tarian apa? Ini namanya tarian Haka. Ini adalah tarian perang dari suku Maori untuk timnas New Zealand. Jadi ada benernya juga gitu. Apa main rugby terus nari-nari. Nah, kalau ini yang mungkin ibu saya ngira saya kalau main rugby itu berantem, tonjok-tonjokan, terus tabrak-tabrakan gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Di rugby tuh paling jarang berantem gitu karena disiplin banget gitu. Kita sama wasit itu sangat menghormati gitu. Nah ini mungkin kalau istri saya ngira saya main rugby buat mabuk-mabukan gitu, minum bir. Tapi ada benernya juga sih gitu. Kita habis tanding game memang habis apa tanding sama lawan sama wasit kita minum bir di pinggir lapangan karena kita udah jadi kawan lagi gitu. Terus ini saya lanjutkan tentang kenapa rugby itu berbeda. Poin yang utama rugby itu ya respect each other. Jadi kita sama wasit tuh juga respect banget. Kita nggak marah-marah seperti olahraga lain. Jadi keputusan wasit itu yang kita junjung tinggi. Terus rugby itu dimainkan oleh semua jenis ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Semua itu berguna. Yang kecil biasanya buat lari, yang besar buat nabrak-nabrakin gitu. Jadi mau segala bentuk tubuh itu sebenarnya bisa main rugby. Selanjutnya inspirasional. Ini contoh timnas Fiji. Selama negara Fiji ikut Olimpiade nggak pernah dapat medali emas, akhirnya dia dapat medali emas dari rugby. Saking bersejarahnya sampai dia ciptakan mata uang $7 Fijian. Terus nih history maker, jadi rugby itu juga sangat bersejarah di Afrika Selatan. Itu salah satu olahraga yang mempersatukan orang kulit hitam dan kulit putih gitu. Jadi ini kisah nyata tahun 1995 di Piala Dunia itu mereka juara dunia dan ada orang kulit hitam yang bermain di timnasnya. Lalu ini saya mau cerita untuk rugby Indonesia. Jadi Persatuan Rugby Indonesia sangat intens untuk menyebarkan rugby ke sekolah-sekolah baik untuk anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan dan itu untuk menyebarkan rugby builds karakter. Ini juga milestone yang cukup besar, Asian Games pertama kalinya kita rugby sevens dipertandingkan. Akhirnya dibangunkan lapangan rugby di Senayan di GBK. Jadi sebuah milestone yang sangat besar. Selanjutnya juga akhirnya rugby dipertandingkan di PON, Pekan Olahraga Nasional di Papua yang pertama kali, dan nanti tahun ini akan dipertandingkan juga di PON Aceh. Dan ini menjadi apa ya, sebuah milestone untuk atlet-atlet provinsi juga. Ini yang saya juga sangat bangga dan senang, atlet-atlet dari PON itu yang berprestasi dia bisa melanjutkan karir jadi TNI, Polri dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya atlet itu nggak mesti profesional di bidang olahraga gitu, dia bisa ketemu jalan untuk karir kehidupan lainnya. Oke, sekarang mungkin masuk ke perjalanan rugby saya. Saya mulai main rugby tahun umur 16 tahun. Dulu pertama kali main timnas untuk di SEA Games 2005 di Manila. Selama perjalanannya memang udah sering beberapa kali ikut timnas, terus sempat pemain terbaik juga, dapat penghargaan dari Pak Prabowo. Dengar-dengar sih beliau dulu juga main rugby pas lagi sekolah di Inggris, sekolah militer.
Dan kalau nggak salah tuh Kopassus dulu juga punya tim rugby juga gitu, tapi sekarang udah nggak ada sih gitu. Terus perjalanan menjadi pemain timnas, jadi kapten juga selama kurang lebih 5 tahun dan bermain di luar negeri juga, di Malaysia, di Filipina dan lain sebagainya. Merupakan ya pengalaman yang cukup menyenangkan aja sih gitu. Karena rugby juga akhirnya saya sempat main di Australia, masuk grand final juga timnya. Jadi kalau di Australia itu satu klub bisa ada 7 tim gitu, grade 1, grade 2, nah saya masih di grade 4 dan itu udah kompetitif banget gitu. Jadi pengalaman yang cukup tersimpan. Lalu ini juga unik juga, kita rugby sesama tim, sesama klub di luar negeri itu seperti punya bahasa yang sama gitu. Saya lagi jalan-jalan di Jepang, tiba-tiba kayak diajakin, oke join yuk training di sini, lagi di Australia, oke join yuk training gitu. Jadi sangat erat gitu brotherhoodnya. Nah ini sekalian promosi juga, kalau mau nonton rugby hari Sabtu ini ada turnamen di lapangan rugby Senayan gitu. Jadi mulai jam 8 pagi seharian gratis, kalau mau nonton rugby silahkan. Nah ini mungkin kata-kata pamungkas terakhir yang mungkin saya pegang teguh karena rugby ya, something worthwhile never comes easy. Jadi sesuatu yang sulit, sesuatu yang yang perjalanan yang terjal itu pasti dan sesuatu yang bernilai besar itu pasti nggak akan mudah. Jadi ya semoga itu bisa menjadi inspirasi juga kita dalam kehidupan. Itu aja mungkin, terima kasih, selamat malam.